Faruk, silakan untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Faruk telah berkenan memimpin doa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, saya lakukan presensi dulu ya untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk hari ini yang tidak masuk berapa anak? 3 Pak. 3 anak. Siapa saja? Yang pertama Anggun, Lukmana, Eka Panji. Ini yang tidak masuk ya? Ini keadaannya sakit atau tanpa alasan? Sakit Pak. Sakit. Baik, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Siap menerima pembelajaran di kesempatan pagi hari ini? Siap. Untuk menambah semangat pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan jajar ya seperti kemarin ya. Ya, sudah siap semuanya? Siap. Nah, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia kita hebat. Bahasa Indonesia kita jaya. Bahasa Indonesia selalu kita jaga. Jagalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia hebat, luar biasa. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas kali ini yaitu KD 4.10, yaitu menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan yaitu melalui metode tutor sebaya dan media video tutorial, peserta didik dapat menulis teks diskusi sesuai struktur dan aspek kebahasaan dengan tepat. Seperti itu. Ya, saya mengerti ya. Setelah kalian itu mendengarkan kata-kata diskusi, apa yang timbul di benak kalian? Ya, ada bertukar pikiran. Jadi diskusi itu kesimpulannya apa, anak? Nah, melihat isu atau permasalahan. Setelah itu permasalahan itu kita cari solusinya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itu namanya diskusi, sehingga akan menghasilkan suatu proyek yang luar biasa. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik anak semuanya, bisa dilihat di layar. Untuk definisi teks diskusi adalah teks yang menyajikan dua pendapat yang tidak sama tentang suatu hal, baik pro ataupun kontra. Nah, selanjutnya yang membuat kedua pihak saling membahas masalah yang menjadi persoalan dalam diskusi. Selanjutnya, sekarang silakan kalian membentuk kelompok dimulai dari sekarang. Ya, silakan bangkunya ditata juga nggak apa-apa, silakan. Kalau ditata yang rapi ya, ditata yang rapi jangan berantakan, ditata yang rapi jangan berantakan. Saya minta satu kelompok, itu salah satunya, itu menerangkan materi yang sudah saya terangkan tadi. Dari kelompoknya Mbak Gisma, siapa yang akan memberikan? Saya Faruk. Lalu berikutnya dari kelompoknya Mas Dino. Oh, Sela. Afimah. Oh iya, siap. Afimah siap ya. Selanjutnya untuk kelompoknya Farel juga. Untuk kelompoknya Mbak Anggi. Oh, Mbak Radita, siap, luar biasa sekali. Sudahkah kalian siap untuk melakukan diskusi hari ini? Ya. Silakan kalian berdiskusi. Tidak menutup sehingga menyimpang. Apabila koherensi yaitu kepaduan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, contohnya tuh kayak gini. Kak lapar sekali, terus kakaknya adiknya tuh menjawab, tuh di pojok sana ada warung, yaitu itu yang dimaksud namanya paragraf koherensi.
Paragraf contohnya, Andi bertanya kepada Bayu, Andi, apa yang kamu baca? Dan jawaban Bayu adalah, saya sedang membaca buku. Koherensi paragraf ditandai dengan adanya Kohesi itu pasti ada kohesi, yaitu kesatuan, dan koherensi, yaitu kepaduan. Istilah kohesi dan koherensi banyak dibahas pada topik wacana. Namun kohesi dan koherensi juga menjadi syarat dan Untuk hari ini saya akan menuju salah satu ya di antara teman-teman kalian untuk menjadi tutor di depan teman-temannya, di depan teman-teman semuanya ya. Faruk, apakah siap? siap. Baik, silakan Faruk untuk maju ke depan. Untuk yang lain diperhatikan ya penjelasan dari Faruk ya, penjelasan dari Faruk. Di sini saya akan memberikan contoh tes diskusi dan akan mengupas tes diskusi yang telah sampai pada Bapak kita, Bapak Zainul. Tolong yang lain diperhatikan. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, menentukan topik masalah. Ini langkah-langkahnya ada 3. Menentukan topik masalah, yang kedua menentukan tujuan, dan yang terakhir mencari informasi tentang isu yang dipilih. Dan untuk peta konsepnya, peta konsep tes diskusi. Dan yang kedua, argumen penentang. Perlu diingat bahwa dalam pertemanan juga harus saling meningkatkan apabila ada yang berbuat salah. Itu tadi contoh-contoh dari teks sebelumnya, yaitu teks anti tawuran. Ini tadi dari saya, ada pertanyaan dari kalian semua? ada. Ya, dari Bagus apa? Apakah dalam penulisan teks diskusi itu setiap struktur harus wajib ada dalam teksnya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Bisma. Akan saya jawab, yaitu jawabannya harus wajib ada. Karena struktur dalam penulisan teks ditulis itu akan menjadi dasar kerangka penulisan teks diskusi itu sendiri. Baik Mas Arif, silakan ditutup dulu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar yang sudah diberikan atau materi ya, yang diberikan oleh Mas Faruk ya, mulai dari konsepnya di sini ada peta konsep teks diskusi ya. Di sini ada struktur teks diskusi itu antara lain ya. Ada isu atau masalah, argumen, kesimpulan. Lalu yang terakhir, untuk argumen ini dibagi menjadi 2, argumen pendukung dan argumen penentang. Seperti itu, seperti kemarin. Lalu berikutnya untuk kesimpulannya di sini biasanya kita mengarah kepada apa? Kepada keduanya, tidak mendukung dan tidak menolak. Seperti itu, kita berada di bagian tengah ya, untuk di bagian kesimpulannya. Seperti itu ya. Itu mungkin sedikit tambahan. Dan untuk di sini untuk langkah-langkah menyusun teks diskusinya, yang pertama itu menentukan topik masalah. Ini bisa dimasukkan ke dalam isu yang hangat tentunya ya. Lalu berikutnya menentukan tujuan atau memberikan penjelasan tentang pro dan kontra. Nah, itu masuk ke argumen. Selanjutnya di sini mencari informasi tentang isu yang dipilih. Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Ya silakan, siapa yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya, Ya silakan. Apa? apakah teks diskusi itu sama dengan teks berita? Teks diskusi itu apakah sama dengan berita? Mungkin dari kelompok yang lain bisa memberikan jawaban. Jawabannya yaitu sama-sama teks narasi. Perbedaannya terletak pada penyampaian masalah. Itu jawabannya. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali jawaban yang sudah disampaikan oleh Mas Faruk. Mungkin dari kelompoknya A5 sudah paham ya? Ya. Selanjutnya di sini saya akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan ya bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan memilih salah satu topik dari materi atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut.
sini silakan kalian membaca di depan ya. Silakan kalian membaca di depan. Salah satu perwakilan kelompok silakan untuk maju ke depan, ya. Saya perwakilan dari kelompok Telo ingin menyampaikan sebuah teks diskusi yang sudah kita bahas tadi. Untuk judulnya adalah dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Kebun binatang adalah sebuah tempat yang dibuat oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang sekaligus menjadi tempat pembelajaran mengenai binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang adalah sebuah tempat yang dibuat oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang sekaligus dan akal sehat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam termasuk keberlangsungan hidup binatang. Meskipun begitu, selama kondisi dari binatang yang ingin dilestarikan masih memungkinkan mereka untuk hidup di alam bebas, sebaiknya binatang tersebut tidak dikekang dalam kandang, melainkan dijaga kelestariannya dalam habitat aslinya. Mas Faruk, silakan berikan pertanyaan. Ada pertanyaan? Mbak Afifah bisa menjelaskan tentang argumen pendukung penjelasannya. Penjelasan tentang argumen pendukungnya, Mbak Prima. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Faruk. Jadi, argumen pendukung ternyata di kebun binatang merupakan tempat yang dibuat untuk menampung binatang. Tujuan penampungan tersebut antara lain untuk penelitian, untuk pembelajaran, hingga untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian binatang-binatang di dalamnya. Kebun binatang pada umumnya dilengkapi oleh fasilitas dan perawatan khusus yang membuat kondisi binatang nyaman di dalam kandangnya. Baik, selanjutnya dari kelompoknya Mas Faruk. Silakan untuk masuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CJ akan menyampaikan permainan komputer apakah mubazir. Harus berhati-hati dengan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dengan lebih disiplin soal waktu dan menentukan permainan apa yang bisa diikuti adalah cara bijaksana dalam permainan komputer. Itu tadi penjelasan dari kelompok CJ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, mungkin dari yang lain ada pertanyaan, silakan. Tidak ada sama sekali? Tidak ada? Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan selanjutnya saya akan silakan salah satu kelompok masuk ke depan untuk mengumpulkan LKPD ya. Risma, dan dari ada kelompoknya CJ. Kok saya sama Pak J? Baik, untuk sedikit evaluasi saja bahwasanya tulisan kalian itu lebih diperbanyak lagi perbedaan kata, ya. Perbedaan katanya harus lebih diperbanyak lagi. Terus pencarian informasi itu juga harus diperbanyak juga. Baik anak-anak, sebelum saya memberikan refleksi, mungkin dari kalian ada salah satu mungkin ya yang bisa memberikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Silakan. Ya Pak Jainur, terima kasih. Saya akan memberikan refleksi terkait pembelajaran hari ini, yaitu dengan belajar teks diskusi melalui struktur dan tata bahasa membuat kami semakin paham tentang pentingnya menulis. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Arif, silakan kembali. Baik anak-anak, untuk refleksi dari saya untuk pembelajaran hari ini dengan pembelajaran diskusi, semoga kalian juga paham ya, juga paham terkait kerjasama antar kelompok. Juga paham juga terkait dengan bagaimana cara menulis teks diskusi dengan baik dan benar berdasarkan struktur dan tata bahasanya. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah satu ucapan atau sikap yang saya sengaja atau tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih anak-anak, dan sebelum kita akhiri silakan untuk Mas Faruk untuk memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Faruk karena telah mau memimpin doa untuk kesempatan akhir pembelajaran hari ini ya. Mungkin dari saya cukup sekian anak-anak.
Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.